depresi, dan aku bilang kayak aku nangis, aku pulang dan aku meluk ibuku. Aku cuma bilang kayak stop aja ya, aku capek, aku kayak gitu. Sampai kayak ya aku juga pengen nangis lagi. Saturday morning, jumped out of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama aku Nita. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Harusnya sekarang udah wisuda, enggak, tanggal 6 Juni maksudnya. Jadi tanggal 6 Juni aku harusnya wisuda, cuman nggak tahu lagi keputusannya kayak gimana. Bakal wisuda online atau bagaimana aku nggak tahu, atau diundur juga nggak tahu. Tapi aku udah sidang mulai bulan November kemarin 2019 dan melanjutkan step-step berikutnya untuk menjadi wisudawati. Di sini aku mau sharing pengalamanku aja. Fakultas kedokteran tuh ngapain aja sih 8 semester kayak gitu. Karena aku baru selesai preklinik dan mendapatkan dokter muda, jas dokter muda, dan akan koas. Ya belum banyak sih ilmuku, sangat-sangat minim, dan takut banget buat jadi dokter muda. Buat kalian yang baru mau mikir-mikir kayaknya aku pengen masuk ke dokteran deh, kayaknya aku mau masuk ke dokteran deh. Nah, ini aku bakal ngejelasin tentang 8 semester tuh bakal ngapain aja. Pertama, aku mau ngucapin selamat buat kalian yang sudah masuk ke universitas negeri. Dan buat kalian yang belum masuk universitas negeri dan harus melakukan tes-tes berikutnya, jangan patah semangat, tetap lanjut aja terus. Kalau kalian benar-benar gigih niat buat di fakultas kedokteran, masih banyak kok universitas lain, universitas swasta, UMM contohnya. Mungkin bisa jadi rekomendasi kalian. Aku bakal ngejelasin tentang Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang sendiri, karena aku nggak bakal ngejelasin universitas tetangga. Kan aku nanti jadi sotoy ya kan. Aku nggak suka jadi sotoy. Jadi mendingan aku menjelaskan apa aja yang ada di step-stepnya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi pertama, kalian harus tes. Nah, nanti aku kasih link di bawah buat ngisi pmb.umm.ac.id. Itu buat untuk pendaftaran gimana sih gelombang-gelombangnya dan pendaftaran untuk menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi buat masuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, jadi ada 4 periode. Ada undangan, ada gelombang 1, ada gelombang 2, dan ada gelombang 3. Nah, kalau Fakultas Kedokteran sendiri itu cuma bisa masuk lewat gelombang 1 dan gelombang 2. Nanti hasilnya buat jurusan lain bisa. Nanti hasilnya kalau Fakultas Kedokteran itu ada 3 jalur. Kalian keterima lolos, udah lolos aja, atau cadangan. Dimana cadangan ini maksudnya kalau semuanya ada yang keterima lolos tapi kursinya ini nggak ditempatin, nanti cadangan bisa masuk kayak gitu. Terus ada lagi P3D, jadi kayak masih sah gitu, 1 tahun 2 semester, dan itu ada yudisiumnya juga, kalian bisa lanjut ke fakultas kedokteran atau tidak kayak gitu. Dan ada SPP nya juga gitu ya. Beruntunglah kalian untuk kalau mendapatkan yang langsung lolos. Jadi aku kemarin, kalau boleh sharing, aku kemarin tuh ngambil yang gelombang 1 karena pikiranku dulu gelombang 1 itu diadakan sebelum SBMPTN dan gelombang 2 diadakan setelah SBMPTN. Orang kan kalau mindset pasti mikir kayak oh ya udah negeri dulu gitu. Padahal kalau di keluargaku emang karena kebiasaan dari emasku yang pertama itu di Universitas Muhammadiyah Malang juga, jadi menargetkan ya udah diikutin dulu gelombang 1. Akhirnya alhamdulillah keterima di gelombang 1 dan tetap ikut SBMPTN, keterima juga di Fakultas Kedokteran tapi di negeri, karena di negeri cuman akreditasinya lebih rendah dari ini, tapi aku nggak mau nyebutin di mana ya. Dari FK UMM
terus akhirnya memilih tetap di FKUMM karena sudah masuk. Jadi DPP-nya udah masuk, jadi ya mubazir kan. Uang satu mobil ditinggalin buat ke penaran dan bla bla bla, udah cetak KTM dan bla bla bla. Itu nanti ada tes BTQ, dia untuk menentukan kelas kalian untuk agama Islam ke Muhammadiyahan. Jadi di sini lebih ke kayak dijelaskan ke Muhammadiyahannya kayak gimana, kayak gitu. Tenang aja buat kalian yang mungkin nonis, itu bisa juga masuk, maksudnya bisa juga masuk. Teman-temanku juga banyak kok yang nonis, beberapa sih beberapa. Terus juga nanti kalian habisnya tes BTQ itu, terus kalian akan melakukan patih. Itu juga ada pelatihan, dia itu buat kalian buat kayak email, terus pitch, terus kayak buat akun blog kayak gitu, terus ya dan lain sebagainya tentang teknologi lah. Terus habis itu kalian bakal P2KK. Ini berentetan ya, tanggalnya itu sangat-sangat pendek-pendek. Jadi terus lanjutnya dengan P2KK itu semacam kayak dikumpulin, terus disuruh pakai baju-baju yang udah disuruh sebelumnya. Terus kalian bakal dikasih materi, dibangunin tahajud, dibangunin gini-gini, lebih kayak ke pesantren sih, tapi pesantren kilat kan cuma seminggu doang. Jadi ya gitu, gak berinteraksi sama HP dan disuruh hafalan Asmaul Husna. Tapi enak kok, enjoy aja sama dilatih gimana cara menjadi pemimpin. Kemudian selanjutnya lagi habisnya dari Pati ke P2KK itu diingat ya, kalau dia itu jadwalnya berentetan. Kalau yang gelombang 1 berentetan, kalau di gelombang 2 bisa di tengah-tengah semester nanti, kalau ya gitu. Terus habisnya itu lanjutlah ke Pesmaba. Pesmaba ini kalau dibilang kayak universitas lain itu ospek. Nah, Pesmaba ini nanti kalian bakal ketemu sama guru besar, bakal diketemukan dengan guru besar seluruh fakultas kedokteran, bakal ketemu sepertinya. Terus juga diajarin nyanyi-nyanyi. Aku pernah waktu itu sekali, kan aku dari FKUMM nih, ada pertemuan nih di SMA 3 Pamekasan, itu SMA aku. Dia untuk mentoring anak-anak yang mau masuk ke fakultas kedokteran. Nah, di situ aku nggak sengaja ketemu sama temanku yang dari FK tetangga. Terus lah, kok nyanyiannya sama gitu. Akhirnya oh mungkin ini lagunya fakultas kedokteran semua se-Indonesia mungkin. Nah, lagunya tuh kayak gini. Ntar aku nyanyi. Braci ante braci palma femuralis urogenital brutalis fibrialis pedis. Padahal dia FK negeri. Nah, mungkin aku juga mikirnya kalau dia itu lagu untuk semua fakultas karena itu regio. Mungkin kalian yang kayak, itu kakaknya habis nyanyiin apa sih? Aku juga awalnya pertamanya gitu juga, kayak ini lagu apaan sih? Ini kayak apaan? Nanti kalian juga bakal diajarin 12 lagu sepertinya. Dan itu sangat membantu sih. Menurutku itu sangat membantu ketika kalian nanti semester, karena bener-bener ketika SMA itu bahasa-bahasanya yang masuk ke kedokteran kayak kok aneh ya gitu. Kok aneh ya? Kok baru denger kayak gitu tuh wajar banget. Aku juga kayak gitu awalnya pertama kali masuk. Terus habisnya Pesmaba diajarin lagu-lagu itu dan disuruh hafalin, ikutin aja apa kata BEM-nya, udah nurutin aja kakak BEM-nya, insya Allah lulus Pesmaba, asal kalian nurut, nggak nakal-nakal. Udah itu aja saranku. Terus habis itu lanjut lagi setelah Pesmaba itu langsung masuk ke semesteran. Jadi dimana kalau kedokteran itu dia yang di FKUMM dia per blok. Banyak fakultas kedokteran itu yang masih menerapkan blok. Hanya bisa dihitung yang semesteran. Soalnya emang benar-benar yang per blok-blok gitu. Pertama kalian mungkin masih enak bahasnya karena blok
belajar humaniora dan etika, di mana kalian diajarin untuk beretika karena kita memiliki kode etik. Kita punya kode etik yang kayak etika sesama sejawat, sesama dokter, sesama antar profesi dan komunikasi antara dokter dan pasien itu juga ada di situ kode etiknya. Kode etik yang seharusnya dokter tuh kayak apa itu ada di situ, nanti diajarin juga di situ. Dan tentang cara belajarnya gimana sih di FK gitu, lebih kayak gitu. Blok pertama, jadi di mana dia tuh blok, jadi blok itu dia satu semester 3 blok kan. Nah, satu blok itu ada 5 minggu, di mana maaf ya tanganku lagi luka nggak tahu kenapa, biasa ibu rumah tangga. Jadi selama menunggu angkat janji DM, menunggu wisuda, aku menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi di situ ada 5 blok kan, ada 5 minggu, ada 5 minggu. Dia itu nanti tiap dua minggu dia bakal ada ujian. Jadi 2 minggu kalian belajar, ujian tengah blok, terus belajar lagi. Ini ada sela-selanya belajar, terus nanti ini minggu ujian. Di situ ada OSCE skill, ada ujian praktikum, ada ujian akhir blok. Jadi kalau dibilang anak FK banyak yang jomblo, ya mohon maaf ya, banyakan belajar karena tiap 2 minggu ujian. Busy or just busy? What's busy? No, don't tell me. Don't tell me anything. Don't even. Jadi kayak gak ada waktu, enggak sih, ada waktu, tenang. Kalau kalian bisa memanage waktu, kalian bisa pinter-pinter lah manage waktu. Tapi kalau manage waktu sama pacar sih aku enggak gitu, maksudnya aku enggak. Terus lanjut lagi bloknya, yaitu blok NMS. Blok itu udah mulai memanas, benar-benar masuk langsung ke kedokterannya. Jadi kalau jurusan-jurusan lain itu masih kayak ada pelajaran SMA, kedokteran langsung terjun bebas. Enggak juga, tapi masih ada materi kuliah dasar umum, masih ada itu. Terus habisnya itu dia itu belajarnya di sini aku juga agak anjlok ya, soalnya jadi aku mau ceritain aja. Karena aku SMP itu ikut berorganisasi dan sebagai inti, terus masuk ke SMA aku yang kayak organisasiku dikit banget. Akhirnya aku haus organisasi kan, masuk ke kuliah langsung ikut organisasi ini. Aku ikut 3, ikut jurnalistik, ikut sepak bola juga, terus ikut rohis itu organisasi keislaman kayak gitu. Terus akhirnya kewalahan karena di situ tuh sangat padat banget jadwalnya. Di situ juga belajar anatomi. Nanti aku rekomendasiin beberapa buku, mungkin aku bakal liatin bukunya. Itu habisnya itu Sobota atau Yokochi, itu buku-buku yang kayak anime ya. Aku juga mikirnya gitu, tapi ternyata bukan, itu buku kedokteran. Sobota, terus Yokochi itu sama-sama anatomi, atau mungkin kalian bisa lihat yang lain, nanti aku share. Terus habisnya itu buat fisiologinya kalian bakal
ada Gaeton atau Ganong. Aku buat persiapan. Jadi bukunya anak kedokteran tuh banyak sebenarnya, tumpukan, dan ada di kamarku karena ini aku syutingnya bukan di kamarku tapi di kamar pasiennya bapakku. Karena di kamarku tuh gelap jadi harus di sini. Nah, lanjut. Itu benar-benar yang kayak aku nggak bisa banget manage waktu. Tapi kan jangan takut, kalian yang haus akan keorganisasian itu jangan takut. Ya udah, bagi aja waktunya kayak gitu tuh. Terus kemarin tuh sempat kelabakan juga kan, akhirnya pulang-pulang kan aku udah bilang 5 minggu. Terus habis itu ujian tengah blok ya, aku belum sempat belajar dan belajarnya sangat minim waktu itu. Lanjut dengan anatomi dan anatomi. Oh ya, aku mau bilang anatomi itu ada pretestnya, dan kalau nggak bisa masuk pretest kalian keluar dari praktikum dan disuruh menggambar sesuai anatomi. Terus, nah waktu itu aku NMS juga aku pernah keluar dari praktikum anatomi karena aku nggak nyukupin. Mungkin kalian yang mau ngeliat videoku kayak wah mbaknya nggak kurang pinter, iya gimana ya, mohon maaf karena pelajarannya aku susah manage waktunya sih sebenarnya. Kalau di FK itu kalau dibilang pinter, semua orang pintar, tapi tekunnya itu yang harus digali. Soalnya benar-benar di FK itu harus rajin membaca dan rajin menghafal menurutku. Aku kewalahan waktu itu NMS. Akhirnya aku pulang UTB, aku merasa kayak aku paling anjlok dan aku nggak bisa di kedokteran. Itu semester 1 aku bener-bener gak bisa. Akhirnya aku pulang ke kos, aku di gang itu udah nangis berderai-derai air mata. Terus kan karena kos-kosanku itu satu ini ya, kekeluarganya banget. Akhirnya kita tuh ini, aku nyari temanku yang ada di kosan. Terus aku nelfon bapakku, aku cuma bilang gini, bapak aku mau pindah jurusan, cuma kayak gitu. Karena aku benar-benar suka matematika, tapi aku harus masuk ke kedokteran yang penuh dengan hafalan, kayak penuh tekanan kayak gitu kan. Terus akhirnya bapakku saat itu juga langsung berangkat. Jadi bapakku dari Madura langsung berangkat 5 jam. Waktu itu kalau nggak salah pokoknya macet gitu kan, masih belum ada tol. Akhirnya nyampe di Malangnya itu jam 12 malam itu. Terus akhirnya aku cuman kan ke hotel, bukan ke hotel sih, kayak penginapan gitu. Akhirnya aku juga ke situ cuman buat ditenangin karena aku benar-benar nangis terus bengkak, mataku bengkak, aku nangis terus mataku bengkak. Akhirnya sama bapakku cuma dikasih buku tebel banget kayak gini, itu bukunya Latahzan. Aku cuma dibilangin kayak ya dinasehatin biasa gitu. Akhirnya aku mikir kayak ya Allah, pengorbanannya bapakku sampai segitunya, nyampe kayak gitu banget ke aku kayak gitu. Akhirnya aku berangkat, ya udah aku berangkat kayak gitu. Berangkat lagi jam 7 karena kuliah di FK itu kalau kalian pernah dengar, anak kuliah itu lebih enak daripada anak SMA, lebih sedikit jam kuliahnya. Tidak berlaku untuk anak FK, tolong, tidak berlaku. Sekali lagi, yang tidak berlaku untuk anak FK, tidak berlaku untuk anak FK. Ya kan? Jadi kalian buat yang kayak aku mau hangout terus nih kuliah, nggak bakal bisa kalau kalian di FK. Udah belajar aja yang tekun. Walaupun aku nggak sering ini sih, tapi aku masih bisa hangout itu masih bisa kalau kalian bisa benar-benar bisa memanage waktu kayak gitu, tahu gimana kapan belajarnya, kapan enggaknya kayak gitu. Dan aku berhasil lolos ke tahap berikutnya, ke blok-blok selanjutnya itu karena bantuan teman-temanku juga. Sedih. Jadi aku dia nemenin banget waktu aku sidang juga nemenin. Terus ya gitu, kayak kalian di FK nggak bisa sendirian. Kalau kalian sendirian di FK bisa jatuh. Soalnya bener-bener yang kayak aku udah belajar ini, dan jangan sombong. Pokoknya jangan sombong, udah harus punya teman yang bantu, udah itu wis udah cukup untuk lolos di SK. Karena aku masih SK kan, jadi
cara lulus di SKET aja udah udah kayak ya udah lulus aja udah gitu, kayak udah gitu. Terus oh iya, aku mau memberitahu sesuatu lagi, karena tadi itu juga ada histologi. Jadi kalian dari semester 1 sampai semester 4 kalian masih membahas yang sehat-sehat aja, gimana sih mekanisme kerja di tubuh ketika kalian masih sehat kayak gitu. Nanti semester 5 ke 7 kalian udah mulai mempelajari banyak-banyak penyakit kayak gitu. Oh ya, belum lagi kan tadi aku udah bilang ada skill, ada praktikum, ada tutor. Jadi di sini tuh dia tiap dari 2 minggu, minggu kedua, 3, 4 terus ujian kayak gitu. Kalau tuh jadi aku mau jelasin kalau praktikum itu lebih kayak ke percobaan pada tikus, itu praktikum namanya. Kalau skill itu lebih kayak kamu ngetensi orang, kamu menganamnesis orang, wawancara orang, itu skill. Terus kalau tutor itu lebih kayak ini ada kasus, coba kalian jabarkan kasusnya. Jadi kayak oh iya ini penyakitnya kayak gini, itu nanti kalian memaparin dengan jurnal-jurnal yang ada. Oh iya, jangan lupa nanti aku ada video selanjutnya, mungkin YouTube akan membahas tentang sebuah penyakit. Doain aja semoga jadi karena masih ada rentetan beberapa tes untuk menjadi wisudawati, jadi aku harus belajar juga. Mau menjelaskan lagi, nanti kalau semuanya SP ada semester pendek. Dia sebelumnya ada semester pendek, ada remedial juga. Itu untuk membantu kamu memperbaiki nilai ujian akhir blok. Nah, juga skill juga ada remedialnya, ini ada remedialnya. Jangan capek-capek deh, pokoknya kalau remedi ya udah remedi aja gitu. Karena emang kita tuh banyak banget. Jadi sepenglihatanku tuh walaupun dia IP-nya tinggi atau dia yang pinter juga bisa pernah remet gitu. Jadi kayak fluktuatif banget di FK itu, nggak kamu yang selalu melulu kamu tidak remet kayak gitu. Aku pernah jatuh juga di semester 5 itu ketika aku benar-benar aku masuk inti. Jadi aku masuk inti dari sebuah rohis FKI ISMA. Nanti aku liatin aku jadi bendahara 1. Nah di situ aku juga jualan juga online shopku, jangan lupa di follow ya di bawah @nugrey.id. Nah aku juga waktu itu nolongin orang, jadi benar-benar yang drop banget. Akhirnya IP ku jatuh tapi nggak nyampe jelek banget sih, tapi jatuh sangat-sangat gitu, langsung jatuh gitu karena aku nggak bisa manage waktu juga. Akhirnya aku memutuskan oh ya aku juga ini semester 6 itu karena sempro mempersiapkan sempro. Jadi aku mau menjelaskan kalau umpamanya planning kalian jadi sebenarnya kalau di akademik FKWMM tetap lulus 8 semester, tapi secara sidang kalian harus semester 7 kalian harus sudah sidang kompre atau hasilnya semuanya. Jadi kalau semuanya sempro, kalian sempro itu ya setidaknya semester 5 semester 6 lah, soalnya nanti kalian harus kompre di semester 7 dan belum penelitiannya, belum etiknya. Ngurus etik itu agak lama. Jadi kalau dibilangin kayak corona nanti obatnya langsung ditemukan, hebat ya gitu. Tapi sebenarnya ya obat itu buat menghasilkan obat itu kalian harus butuh penelitian, dan penelitian membutuhkan etik. Etik itu kayak sadis nggak tikus ini diginiin, sadis nggak tikus ini bakal diginiin, itu tuh ada etikanya kalau di kedokteran. Jadi nggak semena-mena kayak manusia ini dikasih obat segini sadis nggak, kompensasinya apa, kayak gitu-gitu tuh masih ngurus etiknya, kayak surat layak etik apa enggak kayak gitu tuh masih ada. Jadinya kadang susah di situ juga. Lanjut lagi, akhirnya aku semester 6 itu memutuskan untuk kayak ya udahlah aku ini dulu, fokus dulu sama kuliahku. Akhirnya aku berhasil sempro, nanti aku liatin fotonya. Aku berhasil sempro di semester di liburan, jadi nggak ada orang dan aku sempro, dan sempronya di RS Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang.
kayak gitu. Terus tuh kalian kan udah sidang nih, habis sidang ngapain sih, kan harusnya wisuda kayak jurusan lain. Enggak gitu, kalau di FKUMM namanya ada CR, yaitu clinical refreshment. Jadi semua yang aku tadi bilang ada skill, itu nanti skillnya dari semester 1 sampai semester 7 itu bakal diulang lagi di CR. Jadi itu juga berdasarkan juga dengan ininya apa ya, penyakitnya apa, nanti kalian bakal ngapain kayak gitu-gitu, terus tindakannya apa. Dan liburan terus pulang balik lagi ke Malang, itu aku nangis, mesti nangis, karena aku kayak ya Allah, aku berjuang lagi, ya Allah capek kayak gitu. Sedangkan kan kalau liburan 1 bulan atau 3 bulan kayak hehe kayak gitu kan. Sedangkan kamu kalau kuliah bener-bener yang kayak yang tadi jadwal 5 minggu itu, dan itu berasa pendek banget, dan tiba-tiba aku jatuh gitu. Jadi kalau di FK tiba-tiba jatuh bangun itu ya biasa ya, karena emang susah kayak gitu ya. Gak tahu sih, mungkin kalau yang teman-teman, nanti mungkin teman-temanku yang IP-nya di atas 3,95, enggak, maksudku 3,6 ke atas, mungkin bisa memberikan referensi gimana caranya. Terus akhirnya aku jatuh lagi di CCR. Aku ikut CCR 1.1. Jadi gelombangnya kan gelombang 1, tapi periode 1 gelombang 1 ya, intinya kayak gitulah, 1.1. Aku jatuh dan aku tidak bisa lolos. Jadi syaratnya itu ikut jadi itu ketika kalian remet, jadi kan 12 stase nih, habis ujian ini. Jadi 12 stase itu ada stase objin, ada stase anak, ada stase THT, ada stase mata, ada stase bedah, anestesi, IPD, saraf, kulit, ibadah. Jadi kalau di UMM ada ibadah ya, ibadah sendiri. Ada KKI juga, terus 6 stase. Dan dimana kalau dia gak lulus 6 stase, batasnya 5. Kalau remet 5 stase, dia masih aman, dia bisa remet. Tapi kalau dia itu, jadi ini yang sangat disayangkan banget, aku remet 6 stase, aku langsung jatuh ngulang lagi di stase 1.2. Untungnya 1.2 itu nanti hasilnya sama-sama di wisuda bareng. Jadi aku jatuh di situ dan aku ditolongin sama anak 1.2, berhasil. Makasih banget teman-temanku yang 1.2. Jadi di situ aku benar-benar yang kayak OMG, ternyata susah banget jadi anak kedokteran. Dan aku nangis, aku depresi, dan kayak, jadi di tiap tahun beda ya. Dulu masku nggak ada CCR, jadi masku 2007 dan aku 2016 ya. Nah itu nggak ada CCR, jadi aku jatuh di situ kayak oh my god, belum koas aja kayak gini, buat esket aja susah kayak gini. Sampai aku bener-bener depresi dan aku bilang kayak, aku nangis, aku pulang dan aku meluk ibuku. Aku cuma bilang kayak esket aja ya, aku capek, aku kayak gitu. Sampai kayak ya aku juga pengen nangis lagi. Jadi kayak OMG, perjuangan banget buat jadi esket tuh, perjuangan banget. Ujiannya susah. Iya, aku nggak nakutin kalian, tapi aku mau bilang kalau ujian di esket itu juga susah gitu. Apalagi nanti koas, aku juga nggak tahu jadi keset kayak gimana, aku juga nggak tahu. Nanti masih ada penderitaan selanjutnya kayak gitu. Buat ini sharing-sharing aja sih. FKUMM ada CCR, jadi CCR itu nanti sertifikatnya, nilainya dijadiin sertifikat, dimana dia sertifikatnya kalian bakal sertifikatnya bakal kalian pakai untuk profesi kayak gitu, buat profesi, studi profesi koas kayak gini. Oh ya, doain juga ya buat aku lancar wisudanya, aku lancar koasnya, karena benar-benar apa kok. Jadi kalau kalian mau yakin bener-bener sama sama fakultas kedokteran, kalian habis belajar jangan kayak
oke, aku udah lepas tanggung jawab, aku udah masuk FK. Nggak kayak gitu, karena perjuangan kalian masih panjang lagi dan kalian bisa jatuh bangun di FK. Dan kalau kalian jatuh jangan lupa bangun, kalian kalau jatuh jangan lupa bangun. Sampai aku akhirnya kayak mikir, oh ya udah aku di esket aja. Mungkin ini video juga bisa bikin buat aku sendiri, buat nanti kayak sudah sejauh ini aku melangkah, sudah sejauh ini aku menangis derai air mata, udah kayak gini aku jalan lagi kayak gitu. Oh iya, aku mau beritahu sesuatu, kan nanti ada ujian tengah blok sama ujian akhir blok. Nah, ujian akhir blok sama ujian tengah bloknya itu sebenarnya nanti kalian bakal kayak CBT gitu, jadi kayak komputer gitu. Dan kalau sekarang semua online kan, semua online, walaupun aku kemarin ujian juga online, CCR yang 1.2 juga online. Nah, CBT itu nanti kalian duduk kayak di warnet. Kamu tahu warnet kan, kalian tahu warnet kan? Nah, itu nanti isinya 50 komputer. Dan jangan kira kalian bisa ngelihat lirik kanan kiri, tidak bisa bung, karena di atas sudah ada CCTV, dan ini tuh tembok coy, bukan tembok kayak kayu, tembok kayu, di bawah juga tembok kayu. Jadi kayak bener-bener kamu cuma fokus sama komputermu doang. Itu kalian nggak boleh bawa apapun, HP nggak boleh, tas juga nggak boleh, kalian sendirian satu ini gitu. Dan kalian mengerjakan, jadi di manage waktunya satu soal satu ya, satu soal satu, karena 100 soal ya, kalian ngerjain selama 100 menit kayak gitu. Dan itu berlaku juga untuk hitung-hitungan. Jadi jangan kira kalian fakultas kedokteran kalian terbebas dari matematika, tidak, karena kalian bakal menghitung dosis, juga menghitung cairan, menghitung terapi infus, itu juga pakai matematika, dan aku suka gitu. Kayak gitu. Nah, itu ya ada kalkulatornya sih, tapi nanti ya gitu waktunya aja kita bisa dipanjangkan umur, terus mengganti spesialis yang sudah tiada karena corona ini. Dan see you next time. Doain juga ya biar cepat sembuh, kasihan aku susah masak sama susah nyuci piring kalau kayak gini. Dadah.